Baik, di sini saya menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dari fitur yang terdapat pada Canva AI. Di Canva AI ini dapat membuat sebuah gambar berdasarkan prompt atau tulisan yang kita masukkan. Di sini saya membuat prompt dengan perintah seperti ini dengan bahasa Inggris, yang mana saya menggambarkan seorang mahasiswa menggunakan alma mater di depan kampus Unusia, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Ini adalah visualisasi saya sebagai pengajar dalam materi yang saya akan tampilkan setelah ini. Selanjutnya, saya akan membuat materi presentasi AI menggunakan fasilitas AI yang terdapat dalam Terabox, menggunakan fitur AI Presentation Maker, yang mana materi yang saya buat adalah materi mengenai tata cara berwudu. Pada saat saya memerintahkan AI untuk menggunakan fiturnya langkah-langkah dalam tata cara berwudu, maka AI akan membuat tampilan format slide demi slide yang akan ditampilkan di presentasi tersebut. Ini adalah contoh beberapa slide yang dihasilkan oleh AI Terabox, sehingga terdapat slide-slide yang dibuat secara otomatis. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi-materi tersebut dalam penjelasan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam penyampaian materi mengenai mata pelajaran fikih. Saya, Anes Ismail, akan membawakan materi ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah teknologi pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Vika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memanfaatkan teknologi AI dalam penyampaian materi dan pembuatan materi yang akan saya bawakan ini. Materi ini adalah materi fikih dengan judul Tata Cara Berwudu. Adapun selanjutnya akan saya paparkan mengenai berwudu. Berwudu adalah tindakan pembersihan dari diri seorang muslim untuk menghilangkan hadas sebelum melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja ya di situ? Yaitu ibadah sholat contohnya, dan ibadah membaca Al-Quran contohnya. Selain untuk membersihkan diri, berwudu memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memulai ibadah dengan keadaan badan kita yang suci. Selain itu, pentingnya berwudu adalah yang pertama sebagai kebersihan fisik kita sebagai muslim. Lalu selanjutnya juga sebagai kebersihan spiritual kita. Lalu selanjutnya pentingnya berwudu adalah sebagai persiapan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu adalah cara untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri secara fisik dan mental dalam rangka berkomunikasi kepada Tuhan pencipta kita dalam
bentuk ibadah sholat. Selain itu, wudhu juga merupakan sebuah bentuk langkah pertama dari pertobatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berwudhu kita telah memulai untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam berwudu. Yang pertama adalah memiliki niat. Bagaimana niatnya? Yaitu nawaitu wudu'a hirofil hadasi lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu yang selanjutnya adalah berkumur. Lalu selanjutnya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Lalu selanjutnya adalah mengusap muka dari batas rambut hingga ke bawah dagu. Selanjutnya adalah membasuh tangan kanan dulu, lalu kiri. Lalu selanjutnya adalah membasuh kepala dari depan ke belakang dengan cara seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah membersihkan telinga seperti ini, dan dilanjutkan dengan membasuh kaki. Membasuh kaki dapat dilakukan dengan menyela-nyela jari kaki sebanyak 3 kali sampai ke batas mata kaki. Dimulakan dengan kaki kanan, lalu selanjutnya kaki kiri. Setelah semua tahapan wudhu selesai, maka dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa setelah wudhu, yaitu doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadakas sholihin. Setelah selesai wudhu, maka kita dapat melanjutkan ibadah lainnya, yaitu ibadah sholat. Lalu apa saja sunnah-sunnah dalam berwudu? Yang pertama adalah membasuh setiap anggota yang tadi saya sebutkan sebanyak 3 kali. Itu dianjurkan agar penyucian yang kita lakukan menjadi maksimal. Namun dapat dilakukan juga 1 kali. Hanya saja akan lebih mengikuti sunnah jika dilakukan 3 kali. Lalu dilakukan dengan perlahan, jadi tidak dengan buru-buru begitu, tapi perlahan. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam berwudu, yaitu seringkali saat berwudu air tidak sampai dengan siku, jadi hanya sampai sini. Nah, ini adalah kekeliruan. Ini harus kita basuh sampai dengan siku. Lalu pergelangan kaki seringkali terabaikan, tidak terbasuh, hanya bagian jari jemari saja. Nah, ini harus dibasahi juga. Lalu sela-sela jari kaki itu harus juga terkena air dengan sempurna. Lalu bagaimana agar berwudu kita itu tepat? Yaitu yang pertama adalah
pertama fokus pada niat dengan mengucapkan niat dan khusyuk sebelum memulai wudhu, dan itu akan membantu meningkatkan kesadaran kita dalam ibadah. Yang kedua, menggunakan air yang cukup. Jadi kalau air yang kurang, itu akan menyulitkan kita juga dalam berwudu. Meskipun berwudu menggunakan air 1 botol atau 1 gelas juga dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Lalu agar berwudu kita tepat, yaitu kita harus periksa setiap bagian yang telah ditentukan itu terkena dengan air. Jangan sampai tidak ada yang terkena air, seperti yang tadi telah disampaikan. Lalu yang terakhir adalah perlu dilakukan dengan tertib atau ikuti sesuai aturan sebagaimana diperintahkan dari mulai wajah, dari tangan, wajah sampai dengan kaki. Demikian tata cara wudhu yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memenuhi nilai ujian akhir teknologi pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.